Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Gus Nur Ngaji Bareng ya. Alhamdulillah saya sangat terhormat sekali, sangat bahagia sekali karena beliau ini orang yang saya sudah lama sekali saya pengen ajak ke Makassar, tapi alhamdulillah Tuhan mempertemukan kita sekarang. Dan alhamdulillah beliau juga langsung ke rumah saya. Ada banyak sih, apalagi fenomena-fenomena sekarang itu ya. Kita nggak bisa bedakan yang mana betul-betul ustaz, yang mana betul-betul kiai ya. Asal sorbang aja kita udah panggil kiai, tapi isinya tidak ada. Alhamdulillah beliau ini di mata saya baru ketemu langsung. Alhamdulillah beliau sangat ya orangnya humble lah dan ya tawadu. Kemudian ya mungkin karena orang Jawa jadi lembut cara bicaranya, beda dengan orang Makassar. Alhamdulillah pertama saya dapat itu info beliau dari Facebook, dan Facebook itu saya buka di Facebook itu, dan saya cari di YouTube mungkin sekitar 4-5 jam itu saya cuma tontonin semua videonya beliau. Alhamdulillah memang cara penyampaiannya beliau beda, apalagi yang paling ngeri itu yang dakwah dalam kubur. Alhamdulillah sebentar malam kita ada ngaji bareng di dekat rumah saya, Jalan Kelapa. Teman-teman dimanapun berada, ya kalau bisa dan kalau mau lebih bagus lagi ya diundang ke tempatnya saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuwasi'u biha alainal arzaq wa tuhasinu biha lanal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saudaraku, bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Nabi. Saya doakan Anda semua, hidup dan mati Anda, nasab Anda, turunan Anda semuanya insya Allah mudah-mudahan hidupnya berkah, wafatnya husnul khotimah, sama keluarga besok di surga bisa kumpul kembali, amin ya robbal alamin. Ketemu lagi dulur dalam kajian rutin ya, Gus Nur ngaji bareng. Bukan ngaji bareng Gus Nur ya, tapi Gus Nur ngaji bareng. Dari judul ini aja, dari idiom ini, dari konsep ini, kalau Anda jeli sebenarnya bukan ngaji bareng Gus Nur ya, bukan. Anda bukan ngaji ke saya, tapi ngaji bareng Gus Nur. Jadi sama-sama ngaji. Engkau secara dialektika seolah-olah engkau yang ngaji kepadaku, tetapi secara dimensi yang lebih tinggi sebenarnya aku diam-diam juga ngaji melalui dirimu, melalui komentar-komentarmu, melalui positive thinkingmu atau melalui negative thinkingmu, aku belajar dari situ. Amin teman, amin 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 ya rabbal alamin. Oke, ketemu lagi ya, mudah-mudahan manfaat. Hari ini pelanggan YouTube Gus Nur ngaji bareng ada 11.434. Ini aku nggak salah. Tak catat berapa dek? 11.433. Masya Allah. Bisa diartikan sedikit, bisa diartikan banyak. Banyak atau sedikit tidak penting, yang penting nilainya, yang penting manfaatnya, yang penting barokahnya. 11.000 luar biasa ya. Walaupun sampai detik ini masih banyak juga, enggak sih, enggak banyak. Sampai detik ini banyak yang dalam tanda petik Gus Nur gila, Gus Nur gendeng, Gus Nur koplak, Gus Nur liberal, Gus Nur anjing gitu kan. Banyak yang berpikir seperti itu. Bahkan dalam tanda seolah-olah gini, dalam tanda petik ada orang yang heran, Gus Nur koplak kayak gitu kok masih banyak pengikutnya gitu ya. Gus Nur sesat gitu kok masih banyak pengikutnya. Nah, ada yang berpikir seperti itu. Baik, sebelum kita masuk ke kajian materi ya, pertanyaannya hari ini adalah, Gus Nur, di kampungku banyak orang yang mendalami hakikat, tarekat hakikat gitu kan. Bahkan setiap hari yang diomongkan hakikat. Tetapi anehnya orang itu malah nggak sholat sama sekali, nggak sholat dan nggak puasa. Nah, ketika kami tegur, ternyata kalau sudah tingkat hakikat katanya sudah tidak perlu lagi sholat. Oke, nanti kita jawab. Yang kedua, belajar tanpa guru itu apa benar bisa sesat? Yang ketiga, aku seorang wanita, seorang istri, aku selingkuh selama 8 tahun. Berhubungan
badan dengan laki-laki lain tidak terhitung jumlahnya. Apa aku harus jujur sama suamiku atau harus aku simpan rahasia ini? Oke, ada 3 pertanyaan ya. Oke, sebelum itu kita jawab, kita intermezzo dulu teman. Ya, jadi gini loh, di dalam tubuh manusia itu ada 2 unsur. Ada unsur iblis, ada unsur malaikat. Ada unsur setan, ada unsur malaikat. Ada unsur jin, ada unsur malaikat. Ya kan begitu. Manusia itu bukan malaikat, manusia itu maka ada baiknya, ada buruknya. Jadi nggak mungkin semua video itu benar, semua itu nonsen. Pasti ada salahnya. Bahkan bukan hanya salah, tapi mungkin fatal. Nah, ketika fatal itu mungkin unsur iblisku yang lebih mendominasi. Ketika benar berarti unsur malaikatku yang lebih berperan. Nah, jadi kalau dari pihakku nyantai teman, ketika engkau bilang aku koplak, aku anjing, aku dajjal, aku liberal, aku syiah, aku gendeng, aku edan, aku goblok, aku ndak bermutu, itu secara ilmu disiplin yang aku pelajari selama ini aku bangga. Oh ya, ya, yes, gitu kan. Karena orang ini selamat dari tipu muslihatku, dan orang ini menutup celah untuk diriku memodusi dia. Gitu loh maksudnya. Jadi kalau kan gini, kalau orang terlalu lebay, terlalu dibuat-buat, kan acting, alim, baik, santun, ngomong takut salah, itu kan, oh baik itu baju, busana atau macam-macam, itu nggak semuanya ya. Tapi kalau tergelincir niat, hanya ingin dikagumi orang, disanjung orang, dipuja orang, maka nanti di hadapan Allah dia akan tergelincir. Itu karena dia sudah masuk ke ranah wilayah Allah. Itu sudah kita bahas di video yang lain yang judulnya zona terlarang itu. Maka kalau engkau anggap aku ini goblok, tidak bermutu, setan, anjing, dajjal, ya alhamdulillah berarti engkau selamat dari tipu muslihatku. Engkau tidak begitu fanatik kepadaku, alhamdulillah. Dan jangan diartikan 11.433 pelanggan YouTube Gus Nur Ngaji Bareng itu orang goblok, jangan. 11.000 itu bukan orang bodoh. 11.000 yang menjadi pelanggan videoku, dia tahu omonganku yang salah mana, omonganku yang tidak bijak mana, omonganku yang buruk mana. Dia tahu dan dia tidak hiraukan itu, dia cari sisi positifnya. Daripada ada orang yang enggak ono bener blas, elek kabeh. Subhanallah ya. Oke. Mudah-mudahan manfaat ya. Jadi maklumilah, aku memang kalau engkau bilang aku iblis, iya aku setuju, memang aku iblis, aku setan, mau ngapain? Ya tinggalkan aku, jangan ikuti aku, kan begitu. Barakallah ya. Oke, kita masuk ke kajian teman. Mudah-mudahan manfaat. Apa tadi? Banyak di kampungku orang yang mendalami hakikat, bicaranya selalu hakikat, tapi justru malah tidak sholat sama sekali. Katanya kalau sudah tingkat hakikat tidak perlu sholat lagi. Anda pernah dengar kata-kata keblinger? Dek, kameranya sudah kan tadi gini ya. Oke, aku agak tegak sedikit. Anda pernah dengar kata-kata keblinger, teman? Kata-kata keblinger ya. Oke, jadi gini. Enggak lah ya, enggak. Justru semakin tinggi hakikatnya semakin mantap sholatnya. Semakin tinggi hakikatnya semakin mantap puasa sunnahnya. Bukan hanya wajibnya tapi sunnahnya. Semakin tinggi hakikatnya maka semakin luar biasa ibadahnya kepada Allah. Jadi kalau di kampung Anda ada orang ngomong hakikat, ngomong tarekat, ngomong makrifat, terus kemudian penampilannya aneh-aneh gitu kan, pakai kelompen gitu kan, pakai bakia itu loh, masuk ke mall pakai bakia, macam-macam lah, pokoknya wagu lah, tidak memantaskan diri. Bahkan lebih-lebih kalau dia berani ninggalkan sholat, berarti dia bukan hakikat, dia keblinger. Begini, sama-sama kita tahu teman, pokoknya pondasinya agama Islam, pondasi agama Islam itu pokoknya rukun iman, rukun Islam, gitu ya. Rukun iman, rukun Islam. Sudah, kalau ada orang yang nyimpang dari rukun iman, rukun Islam, ya berarti sudah orang itu keluar dari syarat Islam berarti.
Gitu. Dek, apa itu jatuh itu? Serek gangguan, Rek. Segini aja ya. Iya. Kalau ada orang nyimpang dari dua ini ya berarti sudah. Coba rukun apa? Rukun iman, rukun Islam. Rukun Islam itu berapa? Rukun Islam itu ada berapa? Ada 5 ya. Rukun Islam ada 5. Yang pertama apa? Ayo ngaji ya, yang tukang becak, tukang kuli bangunan ya. Ini yang biasanya yang 000 pudul masalah agama, nggih. Monggo tak selingi. Rukun Islam itu ada 5. Napa yang pertama? Membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Itu rukun Islam ya. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama membaca syahadat. Jadi kalau ada orang tidak membaca syahadat berarti lepas rukun Islamnya itu. Monggo tukang becak, tukang tani, tukang kuli, tukang bangunan, ya apa, tukang sapu, pokoknya orang-orang yang dimarginalkan. Yuk, mungkin Anda sudah Islam selama ini ya, tapi jangan-jangan Anda belum pernah disyahadati. Monggo golek ustad nang musola, golek kiai nang pondok apa nang ndi, zaman njaluk Pak Kiai aku tolong sampean syahadatno maneh gitu ya. Maca syahadat maneh. Ya, enggak ada salahnya kok. Oke. Syahadat ya, terus yang kedua apa? Salat. Nah ini rukun Islam ini. Lek ono wong ngomong hakikat enggak salat berarti dia lepas dari rukun Islam ini, berarti dia bukan Islam. Walaupun pakai songkok putih, pakai sorban lengkap 21 macam-macam, kalau dia enggak salat ya berarti dia lepas dari syarat Islam. Gitu ya Mas ya. Kalau ada di kampung Anda ngomong hakikat tapi dia enggak salat, berarti dia hakikatnya hakikat keblinger ya. Wes syahadat, salat, apa maneh? Eling, zakat ya. Nah, zakat itu nanti ada bab sendiri pembahasannya. Puasa di bulan Ramadan ya. Terus yang kemudian puasa di bulan Ramadan ini juga salah satu syariat, wajib hukumnya. Kalau ada orang ngomong hakikat kemudian dia nggak puasa ya berarti hakikatnya hakikat keblinger. Keblinger ya. Nanti tunjukkan video saya ini. Tak sumpah pocong wani aku. Ya. Hei orang-orang yang sudah ke hakikat tapi kalau engkau tinggalkan sholat, Masya Allah, badanmu najis, jiwamu kotor, ruhmu kotor. Wallahu alam sih, hanya Allah yang tahu lah ya. Sakaratul mautnya nanti sulit. Banyak loh orang-orang yang seperti itu. Banyak, masa Anda nggak pernah lihat? Coba lihat orang yang sakaratul mautnya susah, sampai mencakar-cakar wajahnya, mau mati saja susah. Coba survei orang itu. Berarti orang itu hidupnya selalu bikin susah orang, dan hidupnya selalu bikin susah dirinya sendiri, dan dia nggak pernah kena air wudhu, dan dia nggak pernah sholat, dan dia nggak pernah puasa. Gitu jawaban saya Mas ya. Rukun Islam yang terakhir apa? Haji. Pun. Jadi jawabanku ini Mas, teman. Dimanapun saja, di kota, di gunung, di desa, di samudra, di mana-mana, ini patokannya rukun iman, rukun Islam, rukun iman. Rukun iman itu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ada banyak, yang kita kenal, yang kita percaya hanya 4. Ya toh, Taurat, Injil, Zabur gitu kan, Al-Qur'an. Padahal kitab yang saya pelajari ada 104. 50 diturunkan kepada Adam dan seterusnya itu. 10 diturunkan kepada Nabi Adam, 50 kepada Nabi Syed, ya, dan seterusnya sudah kita bahas di video yang lain. Percaya kepada Rasul-Rasulnya, Rasul-Rasul Allah. Jumlahnya juga banyak. Yang kita imani 25. Ya, tapi ada sebagian riwayat mengatakan ada 124.000. Ya, Rasul, nabinya ada 313 nabi. Wallahu alam ya, itu semuanya khilafiyah. Oke, percaya kepada Allah, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari akhir, percaya kepada qada dan qadar, dan seterusnya itu. Rukun iman, rukun Islam. Wis, kalau ada orang yang nyimpang dari sini, berarti
mau ngomong hakikat nyundul langit sampai ngecoprot idune sampai meledos lambene. Walaupun dia ngomong aku sekarang ada di Mekah ini nggak perlu sholat, terus gak usah yo, terus gak ngunu-ngunuan, tapun sandal cangkeme ngono ya, ya, oke. Terus kemudian yang kedua teman, apa tadi yang kedua? Belajar tanpa guru itu bisa sesat, bisa enggak, bisa ya. Jadi gini loh saudaraku. Pokoknya begini loh, apapun saja disiplin ilmu apapun, mau tafsir, mau hadis, ya, mau laduni, mau kauliyah, apapun saja, catat ini, apapun saja, kalau masih bernama di dunia, itu tidak bisa kita saklek 100%. Kalau masih selama di dunia, karena manusia bisa saja salah tafsir, karena manusia bisa saja salah arti. Gitu, kalau Al-Qur'annya nggak salah, hadisnya nggak salah, tapi kadang-kadang kemampuan resolusi cara berpikir manusia itu yang kadang-kadang bisa salah cara menafsirkannya. Jadi gini, belajar tanpa guru bisa sesat, bisa enggak bisa saklek teman. Banyak orang yang berguru langsung berhadapan-hadapan sama gurunya malah sesat, banyak. Baru-baru ini berapa kali jadi berita heboh di TV itu. Bisa konsepnya perguruan, bisa konsepnya padepokan, bisa konsepnya paranormal, bisa konsepnya dukun, bisa konsepnya ulama, ustadz, bisa konsepnya yayasan, macam-macam. Itu kan berguru sama guru langsung itu. Ternyata banyak yang sesat. Terakhir Kanjeng Dimas, padepokan. Dan ingat ini, coba dicatat omongan ini, mudah-mudahan salah. Kalau benar datang dari Allah, kalau salah datang dari saya. Ini Dimas ini jangan dianggap selesai. Yang namanya kekufuran nggak akan selesai, nanti akan muncul Dimas-Dimas yang lain. Ya walaupun mungkin konsepnya yayasan, pengasuh anak yatim, konsepnya begitu, tetap saja nanti ada itu. Sudah banyak laporan yang masuk ke saya ini. Kemana kemarin itu? Depok apa Tangerang kemarin itu? Ada yayasan yang masih menggandakan uang. Hati-hati teman. Ya, lihat videoku yang lain, video yang lain yang masalah Kanjeng Dimas itu. Bagaimana hakikat uang yang sebenarnya. Gitu ya. Jadi jangan dianggap selesai, akan ada lagi itu. Jadi belajar tanpa guru bisa sesat, bisa enggak. Banyak orang yang belajar tanpa guru malah jadi alim. Banyak. Belajar di Google itu belum tentu salah, bisa saja yang bikin salah itu kalau dia nggak punya filter, nggak punya prinsip. Yaitu belajar di YouTube bisa sesat kalau nggak punya filter, kalau nggak punya prinsip. Nah sekarang bayangkan kalau ada ustadz ceramah di YouTube bilang begini, fatwa begini, siapa saja yang belajar tanpa guru, tidak ketemu langsung dengan guru, maka dia sesat. Terus mengeluarkan dalil misalkan lah, dan kemudian video dia ditonton oleh 1000 orang misalkan. Lah apa dia nggak sadar, jangan-jangan dari 1000 orang yang nonton videonya ada yang mengamalkan kata-katanya, ada yang mengamalkan dalilnya, ada yang mengamalkan hujahnya, padahal nggak ketemu langsung. Coba, sesat berarti dia. Berarti secara tidak langsung dia juga menyebarkan kesesatan. Ngono lho berpikir iku teman. Berpikir iku kudu ngono, mulek-mulek ngono. Diwalik-walik, di spiral-spiral, di oval ngono, mikir iku aja bundel teman. Iya, di dunia ini nggak ada yang saklek. Selama masih di dunia nggak ada yang saklek. Semuanya masih belum tentu. Yang saklek itu Allah, yang pasti itu Allah, yang pasti itu akhirat. Kalau masih di dunia itu belum tentu. Surbanan belum tentu alim, bekasan brengosan belum tentu mursal. Itu hakikat teman. Gitu ya. Waduh, 11.000 yang nonton videoku berarti sesat semua itu berarti. Enggak, mereka enggak sesat kalau mereka punya filter.
Siapapun saja nggak akan sesat kalau punya filter. Dan kata-kata sesat di Al-Quran banyak sekali. Kalau saya ringkas, kurang lebihnya Allah mendefinisikan sesat itu begini, kata Allah, tidak akan ada orang di dunia ini yang bisa menyesatkan orang lain tanpa izinku, dan tidak akan di dunia ini tidak akan ada orang yang bisa memberikan hidayah kepada orang lain kecuali tanpa izinku juga. Gitu. Nggak bisa aku nyesatkan orang kalau Allah nggak mengizinkan, dan nggak bisa aku kasih hidayah orang kalau Allah nggak mengizinkan. Oke ya, jadi jawabannya apa Gus? Jawabannya belum tentu, tergantung filtermu. Makanya pinter-pinter ya. Ayo filter cerdas, spiral ngono lho, sing wani sing tatak ngono ya. Lepaskan belenggu pikiranmu, belenggu hatimu, buhul-buhulmu. Lek kudu misu ya misu ora. Misale iki lek bojomu dincuk wong misale ya. Bojomu diperkosa wong, aja alhamdulillah rek. Alhamdulillah ya luput berarti. Bojomu digodhok wong, masya Allah, ya kan? Misu oleh bojomu di anu wong, aja diempet ngono-ngono ku. Bebaskan dirimu dari belenggu-belenggu tata krama yang memang bisa membuat dirimu bodoh. Kembang Nur ya, lek kamu mudeng nek ya. Lek kamu mudeng karo kata-kataku sing iki next ya. Wakai gue sing delok videoku, mungkin sih tas kenal aku yo, gak mudeng, mulai biyen gak mudeng-mudeng. Unu bukan panutan. Lah sing nganggep aku panutan sapa? Salamu dhewe nganggep aku panutan. Aku iki dudu panutan yo. Wes, kok nglambiar nang ndi iki? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ya, jadi jawabanku tergantung filtermu. Gus, belajar tanpa guru apa bisa sesat? Tergantung filtermu dan tergantung apa yang diamalkan orang itu. Wis gak usah ado-ado. Aku ngamalno Al-Fatihah 17 kali subuh dan maghrib kepadamu. Apa itu sesat? Monggo. Aku mengamalkan kepadamu Al-Fatihah sesuai jumlah umurmu, dibaca setiap hari kelahiranmu. Apa itu sesat? Tergantung filtermu. Nah, daripada ulang tahun panjang umurnya, daripada gitu, daripada tiup lilin, ya, daripada nyewa band, daripada macam-macam, kan mending i'tikaf, baca Al-Fatihah sesuai jumlah umur. Ya Allah, umurku sudah 42 tahun ya Allah. Jangan-jangan selama 42 tahun kemarin itu banyak jejak sejarah hitam yang aku tinggalkan, kemungkaran-kemungkaran ya Allah. Aku niat meruqyah umurku, aku niat memilat umurku ya Allah. Cucilah jasmani rohaniahku yang kemarin-kemarin selama 42 tahun ini ya Allah dengan Al-Fatihah ya Allah. Ila hadhihi bisiril Fatihah. Lu mosok ngono salah? Mosok iku sesat? Oke ya, dilihat videonya ya. Oke, wis dawa berapa menit, Dek? 22 ya. Nyantai teman. Oke, Gus, aku seorang wanita selingkuh. Iki ana wong wedok selingkuh rek. Wong wedok selingkuh, jarine pirang tahun mau? Jare wis ana wong wedok selingkuh. Jarine wis ping pira hubungan badan karo laki-laki lain, mboyo ndek kamar hotel, ndek kamar mandi, ndek longan, jengking, nyungsep, nungging, ngadeg, miring, wis mbuh lah ya. Terus pertanyaane, aku harus jujur sama suamiku, apa aku harus diam merahasiakan ini? Oke. Tak jawab dari berbagai disiplin ilmu ya, dari berbagai sudut pandangku. Yang pertama, kamu boleh jujur. Boleh, silahkan. Itu baik. Mana nanti pilih ya. Pilihin sing endi. Jujurlah, nggak apa-apa. Mas, Pak, suamiku, maafkan aku. Diam-diam selama ini aku selingkuh di belakangmu. Aku menjalin hubungan badan, tubuhku aku kasihkan orang lain bertahun-tahun. Aku bercinta dengan laki-laki lain, Mas. Di kamar, di hotel, di tempat tidur, di kali, di sawah, Mas. Di got, di gubuk, di jero gedung film, nyungsep, ngadeg, nungging, Mas. Wis macam-macam posisi 6925 kabeh mari tak lakoni, Mas. Saiki sak karepmu, Mas. Sementing aku jujur. Ngono rek. Ngono ta. Sakarepmu, kamu boleh melakukan itu dan terima konsekuensinya ya. Mbuh ditunjuk karo bojomu, mbuh dicerai sama suamimu, wallahu alam ya, berarti itu penebusan dosamu secara kontan begitu.
Oke, itu pilihan pertama, jujur gak apa-apa. Nah, pilihan yang kedua, teman, karena ilmu yang aku anut itu gini loh teman, fikih yang aku pelajari itu begini, daripada memperbaiki memperbaiki barang yang mempertahankan sesuatu yang rusak, mempertahankan sesuatu yang baik itu penting memang. Mempertahankan sesuatu yang sudah baik itu penting. Tapi memperbaiki sesuatu yang rusak itu jauh lebih penting. Jadi gini, yang kedua, jangan jujur. Dua ya jawabannya ya. Yang kedua ini jangan jujur. Jadi taubatan nasuha hanya dirimu dan Allah. Catat Mbak, taubatan nasuha hanya dirimu dengan Allah. Nanti kapan-kapan kita bahas bab khusus tata cara taubatan nasuha yang bagaimana ini ya. Nantilah ada sholat tasbih, ada sholat tasbih, sholat taubatan nasuha, nanti macam-macam kita bahas nanti. Oke. Taubatan nasuha, terus kemudian jangan jujur kepada suamimu, simpan rahasiamu itu, simpan aibmu itu, biarlah itu menjadi catatan sejarah hitammu dengan Allah di hadapan Allah. Nanti hitungannya biar engkau dengan Allah menyelesaikannya di akhirat. Minimal-minimalnya kau menyelamatkan rumah tanggamu di dunia, menyelamatkan masa depan anak-anakmu, budaya, sosial, ekonomi, sistem kehidupan, hablum minan nas, kekeluargaan, macam-macam itu kamu selamatkan. Sedangkan dosamu itu nanti urusanmu dengan Allah. Tutup, bawa ke kuburmu, bawa sampai mati itu aib dan dosamu itu. Wis, pilih yang mana ini, dua ini ya. Terserah Mbak, jujur boleh, bawa mati itu aibmu juga boleh. Sudah saudaraku, mudah-mudahan manfaat. Sementara ini dulu kultumnya, nanti ketemu lagi insyaallah di kesempatan yang lain. Ambil yang baik, campakkan yang tidak baik. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a Asya, ya Rafi'a Asya, ni wadaraji. Ad fatayyaji, ad fatayyaji, rotal alami. Ya uhailal ju, ya uhailal judi wal karomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.